menurut ulama-ulama ahli fikih di kalangan Imam Madhab bin Hambal, faqad ajazu. Nah, mereka juga sama memperbolehkan kewajiban pajak pada negara, dan mereka menamai pajak ini dengan al-khulaf ya, al-khulaf as-sultaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Jangan lupa kopinya yang kental. Kita ngobrol di sini dengan bawa cemil-cemilan, jangan lupa ya, dengan share serius tapi santai. Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama, yaitu bangunan. Lalu kalau boleh, apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri, khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak? Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan, lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan, di daratan banyak kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu ya. Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran, ada negara yang cuma hidup cuma dari apa gitu, kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya, bisa hidup. Mana cukup gitu kan? Seperti itulah. Mestinya memang negara memberdayakan itu sehingga tidak ada pajak gitu. Nah, pajak ini akan dihitung mencuri, akan masuk dalam kategori mencuri kalau memang dia paksaan yang orang tidak ridho, orang nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau antum sebagai warga meridhokan, sudahlah sedekah buat sama-sama dipakai misalnya. Memang kitanya ridho, ya itu mungkin masih terlepas. Tapi kalau orang tidak ada yang mau, memang tidak suka, terpaksa, ini nggak bisa. Hukum syar'i karena ini sudah ditanyakan pada saya memang tidak boleh, nggak bisa. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkan itu ya. Semestinya memang tidak boleh nih. Allahu a'lam. Pertama, tidak boleh, tidak ada dalam Islam. Harusnya negara tuh yang ngasih ke rakyatnya itu ya. Lalu dari mana pendapatannya? Ya banyak dari sumber daya alam. Coba Pak, Anda jika ngomong kayak gini, Anda berpolitik lah gitu loh. Ngurus negara itu nggak kayak ngurus rumah tangga dengan istri 2 atau 3 Pak. Kalau cuma asal ngomong, digambarkan negaranya sebuah rumah tangga kecil di rumah, ya enak aja kalau gitu, gitu Pak. Kemudian Berarti ada pembangunan, jalan, kan itu juga butuh. Ya kan macam-macam lah, pokoknya kolektif seperti itu, banyak macamnya. Wahabi melarang berpolitik. Kenapa kita nggak boleh masuk ke dunia politik? Antum bisa lihat aja para politikus gimana. Gak usah jawab, jawabannya dengan wakil yang ada. Gimana mereka? Antum lihat sendiri. Apa mereka memperjuangkan Islam atau tidak? Tidak. Tidak berpolitik. Gak boleh berpolitik. Tapi menyikapi negara, sok-sok paling tahu masalah negara, masalah kenegaraan. Kalau ingin tahu, Anda praktek langsung, coba Anda nyalek Pak, gitu loh. Biar tahu bagaimana, gitu loh. Seharusnya kan gitu, tapi kan nggak boleh dilarang. Nggak boleh, kalau nggak boleh dilarang jangan ngomong masalah negara sudah, gitu loh. Katanya sami'na wa ata'na, taat kepada negara. Giliran pajak aja bantah, kan gitu. Ini kan tanda-tanda orang pelit, ya kan? Pelit itu adalah akhlak yang paling disukai setan. Tuh, itu pelit itu Pak, sifat pelit. Kemudian bagaimana dengan Saudi? Oh enggak, kalau Saudi non pajak. Ini kayaknya dia ngomong harusnya negara tuh yang ngasih kepada rakyat. Ini kayaknya ngaca ke Saudi. Umumnya Saudi itu nggak ada pajak, padahal dabrus bohong. Kita cek datanya. Nih. Berikut adalah jenis-jenis pajak perusahaan di Arab Saudi. Ada pajak penambahan nilai, ada pajak penghasilan dan zakat, ada pajak pemotongan, ada pajak bea cukai, ada pajak bea cukai, Pak ya. Lalu seperti apa besarnya pajak di Saudi? Ini Pak, tarif pajak perusahaan 20%, tingkat pajak penghasilan perorangan 0,00 sekian, tarif pajak penjualan 15%, tingkat jaminan sosial 21,50%, tingkat jaminan sosial bagi perusahaan 11,75%, tingkat jaminan sosial bagi karyawan 9,75%, tarif pajak pemotongan 15%. Seperti itu Pak, pajak di Saudi ada. Ternyata ada Mas. Ada, Anda sumber-sumber harusnya negara yang ngasih itu dari mana? Iya, katanya dalam Islam tuh nggak ada pajak Mas. Katanya dalam Islam nggak ada pajak. Mungkin dia ini bersumber kepada hadis la yadkhulul jannah shahibu maksin. Jangan tidak masuk surga yaitu
orang yang melakukan maksin. Maksin ini diartikan sebagai pajak oleh Wahabi, diartikan sebagai bea cukai oleh Wahabi. Padahal maksin ini bukan pajak tapi pemalakan tuh. Oke, Berarti kita mendolimi. kita cek datanya. Nah, jadi yang digunakan adalah wala yadkhul jannah sahibu maksin. Nah, padahal disebut maksin yang dimaksud adalah mengambil harta orang lain dengan cara zalim ya, dan tidak ada imbal balik bagi orang yang diambil uangnya itu. Secara zalim ini baru maksin, Pak. Jangan diartikan maksin ini sebagai pajak ya atau bea cukai, jangan, Pak. Oke. Salah sasaran. Oke. Kemudian kata Pak Khalid Basalamah, kita berarti tidak perlu membayar pajak dan semoga kita dihindari dari itu semua. Ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Semoga kita terhindar dari itu semua. Mungkin berarti kesimpulannya semoga kita bisa untuk tidak melakukan itu. Semoga kita bisa untuk tidak membayar pajak. Semoga kita bisa agar negara ini tidak ada pajak. Seperti itu kata Pak Khalid. Dan pajak ini tidak ada di dalam Islam. Oke. Pajak itu di dalam Islam adalah ad-doribah, ad-doroib. Oke. Sebelum kita mengarah ke hukum-hukum pajak ini, kita kritik dulu ke Pak Khalid Basalamah. Anda membuat Uhud Tour itu, Pak, nggak dipajak, nggak mau dipajak maksudnya, Pak? Ya ada pajaknya lah, itu jelas. Nggak mau, Pak Khalid, nggak mau. Ini silakan dicek ya, Pak Khalid dan Wahabi-Wahabi yang lain ya. Yang sok-sokan ngomong taat kepada pemerintah, padahal dia kepada pajak sebenarnya nggak ikhlas tuh. Kalau lihat cara gininya, Pak Khalid ini bikin apa? Uhud Tour, kemudian bikin apa? Restoran ya kan? Restoran makanan. Nah, ada lagi usaha-usaha Wahabi ini, nggak mau bayar pajak mereka, apa gimana? Atau mereka punya orang-orang dalam agar terbebas dari pajak, apa begitu? Oke, sekarang kita cek hukum pajak di dalam Islam, kata Pak Khalid. Kalau kita bicara Islam, teman-teman ya, jangan dari satu pendapat manhaj saja, itu berarti bukan dari Islam. Kalau kita berbicara Islam, maka semua ulama-ulama Islam, 4 madhab, kemudian madhab-madhab yang lain itu dilibatkan pendapatnya. Nah, baru kita tahu Islam itu seperti apa. Kalau cuma satu manhaj, kemudian kita teriak Islam, itu namanya sabotase hukum. Itu namanya korupsi dalil atau korupsi referensi, teman-teman. Berarti harus komprehensif lah. Ya, harus komplit lah. Di madhab Hanafiyah, menurut pendapat imam-imam di madhab Hanafiyah, memperbolehkan, memberlakukan atau mewajibkan doroib atau pajak jika di sana terdapat keperluan, kan gitu Pak ya. Semisal keperluan untuk memperbaiki atau untuk menyumbang bencana atau untuk keperluan-keperluan yang lain yang benar-benar dibutuhkan oleh negara, Bos ya. Ini menurut para imam di madhab Hanafiyah. Kemudian di madhab Malikiyah, kemudian kalau menurut para imam di madhab Malikiyah, seorang imam atau seorang pemimpin itu berhak untuk memberlakukan pajak kepada alokasi-alokasi yang tertentu yang memang diperlukan untuk hal itu. Dan banyak para imamnya berpendapat, teman-teman, kami tidak bisa mentafsir ya perincian-perincian para imam di madhab Malikiyah, banyak. Ini kita langsung ke intinya saja sudah. Pokoknya memperbolehkan ya. Kemudian dari madhab Syafi'iyah, ini juga boleh memberlakukan pajak kepada orang-orang kaya, kan gitu. Apabila pemimpin atau pemerintah itu butuh untuk kemaslahatan yang umum, untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum gitu, teman-teman ya. Dan banyak lagi perinciannya, termasuk diantaranya Imam Ghazali, kemudian Imam Romli, kemudian Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Lalu sekarang di madhab Hambali apakah berbeda? Nah, ini barangkali berbeda. Ini Ibnu Hazm juga begitu, memperbolehkan untuk memberlakukan wajib pajak untuk umum, Ibnu Hazm ya. Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hambal di madhab Hanabilah, apakah boleh atau tidak, teman-teman ya? Adapun menurut ulama-ulama ahli fikih di kalangan Imam Madhab bin Hambal, faqad ajazu. Nah, mereka juga sama memperbolehkan kewajiban pajak kepada negara, dan mereka menamai pajak ini dengan al-kulaf ya, al-kulaf as-sultaniyah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Khalid ini murni karena kepentingan diri sendiri mungkin ya. Berarti mungkin karena dia takut dipajak. Tur Uhudnya takut dipajak, tapi kalau keuntungannya nggak apa-apa. Berarti hukum terkait masalah keharaman
pajak itu bos, kalau ketika orang itu bayar secara ikhlas berarti jadi halal, kalau tidak ikhlas jadi haram. Ya nggak ikhlas semua orang-orang. Mana ada yang ikhlas uangnya diambil? Nggak ada yang ikhlas. Gimana? Bayar zakat pun tuh harusnya nggak ikhlas orang-orang. Kan begitu, kecuali jika memang jiwa sosialnya tinggi itu. Cuma di sini teman-teman, koreksi juga untuk pemerintah pajak tuh, jangan kelewatan kan begitu. Kayak di Malang tuh, Malang nih DPRD-nya sudah banyak rame umum dibahas tuh di medsos-medsos. Malang pajak untuk pedagang ya, ini besar pajaknya 10% dari omset. Wah keren itu. Bukan 10% dari profit, tapi 10% dari omset. Nah itu sudah kelewatan. Jadi di sini kita balance saja ya, nggak bela siapa-siapa. Petugas pajak kalau kelewatan tuh ya sama saja, itu jadi haram kan begitu bos. Kalau sudah mencekik tuh kan begitu. Akhirnya jadi muksin kan itu. Ya jadi muksi jadinya, bukan pajak lagi, Palak, tapi berarti. pemalakan kan begitu. Apalagi sampai rekening dibekukan, itu parah itu. Untung ada kebijakan baru. Mudah-mudahan kebijakan baru ini benar-benar Dibuka lagi bos. benar-benar dilaksanakan teman-teman ya. Karena kabar terbaru memberitakan bahwasanya rekening-rekening yang dibuka lagi katanya. Ya semoga aja kayak gitu. Ini PPATK ini gimana ini kan gitu. Nggak ngaca apa? Anda nggak punya orang tua di desa apa ya? Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.